Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Halimatus Sa'diyah dengan NPM 3062056127. Kami akan mempresentasikan materi tentang Konstitusi Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Mariadi SPD. Perkenalkan, nama saya Elis Asrining Dewi Pertiwi, NPM 3062056073. Yang pertama, pengertian konstitusi, sifat dan bentuknya. Pengertian konstitusi. Kata konstitusi yang berarti pembentukan berasal dari kata konstitur dalam bahasa Prancis yang berarti membentuk. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, grondwet. Grond berarti dasar dan wet berarti undang-undang. Jadi grondwet sama dengan Undang-Undang Dasar. Namun dalam kepustakaan Belanda dikenal pula istilah konstitusi, yang artinya juga Undang-Undang Dasar. Dalam kepustakaan hukum di Indonesia juga dijumpai istilah hukum dasar. Hukum memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Kaidah hukum bisa tertulis dan bisa tidak tertulis. Sedangkan undang-undang menunjuk pada aturan hukum yang tertulis. Atas dasar pemahaman tersebut, konstitusi disamakan pengertiannya dengan hukum dasar, yang berarti sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis. Kemudian, sifat konstitusi. Sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel atau luas dan rigid atau kaku. Konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan masyarakat. Contohnya konstitusi Inggris dan Selandia Baru. Sedangkan konstitusi dikatakan rigid apabila konstitusi itu sulit diubah kapanpun. Contoh, konstitusi Amerika, Kanada, Jerman, dan Indonesia. Selanjutnya, bentuk konstitusi. Yang pertama, konstitusi unitaris atau konstitusi negara kesatuan. Yang kedua, konstitusi federalistis. Yang ketiga, konstitusi konfederalistis. Yang kedua, perbedaan konstitusi dan undang-undang dasar. Menurut James Bridges, konstitusi adalah suatu kerangka masyarakat politik atau negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan demikian, konstitusi merupakan kerangka kehidupan negara yang diatur dengan ketentuan hukum. Sedangkan undang-undang dasar adalah suatu kitab atau dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Yang ketiga, muatan konstitusi. Menurut Savorgnin Lohmann, ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimenis. Adapun menurut Sri Sumantri yang menyatakan bahwa materi muatan konstitusi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar. Yang ketiga, pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Selanjutnya, menurut C.F. Strong, konstitusi memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, cara pengaturan berbagai jenis institusi. Yang kedua, jenis kekuasaan yang diberikan kepada institusi-institusi tersebut.
Yang ketiga, dengan cara bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan. NPM 30 saya akan menjelaskan yaitu tentang pembentukan konstitusi dalam kehidupan negara. Ada 6. Yang pertama yaitu konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam kebangsaan negara baru. Yang ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Untuk 4, konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Yang kelima, konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. 6, konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Kemudian itu sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 pertama kali disahkan berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Perkenalkan, nama saya Serliana Kusnakaromah, NPM 30620561183. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Undang-Undang Dasar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis di samping hukum dasar yang tertulis. Terhadap hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 serta amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa reformasi. Dengan berlandas pada Surat Perintah 11 Maret 1966, Pengemban Supersemar pada tanggal 12 Maret 1966 membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Jadi dengan demikian, tanggal 19 Maret 1966 dinyatakan sebagai titik awal Orde Baru. Dalam masa ini, telah dapat berhasil melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal membentuk lembaga-lembaga negara dan lain-lain. Namun, perkembangan lebih lanjut Orde Baru dalam melaksanakan kekuasaan negara pemerintah sejarah dengan proses yang dihadapi ternyata terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terlihat pelaksanaan kekuasaan pemerintah dengan otoriter dan pemerintah otoriter ini muncul terjadi konflik horizontal maupun vertikal yang diakhiri oleh lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998. Kemudian beralih kepada pemerintahan beralih reformasi. Undang-Undang Dasar 1945 pada masa era globalisasi yang ditandatangani oleh reformasi berawal dari ketetapan MPR RI nomor 4 atau MPR 1999 tentang GBHN. Kemudian disusun oleh tap-tap MPR yang lain. Dari segi pengembang hukum terlihat pada tap MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundangan. Masa Orde Baru ini bahwa kepemimpinan Presiden Soeharto sampai tahun 1998
membuat pemerintah Indonesia tidak mengamanatkan nilai-nilai demokrasi seperti yang tercantum dalam Pancasila. Bahkan juga tidak mencerminkan pelaksanaan demokrasi atas dasar norma-norma dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah dicemari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen atau bahasa Inggrisnya amendamental artinya perubahan. Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Perkembangan selanjutnya, muncul istilah amandemen Undang-Undang Dasar yang artinya perubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pertama kali oleh MPR pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dan mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, amandemen pertama terjadi pada Sidang Umum MPR tahun 1999, dilaksanakan 19 Oktober 1999. Amandemen kedua terjadi pada sidang tahunan, disahkan 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga terjadi pada sidang tahunan MPR, disahkan 10 November 2001. Amandemen keempat terjadi pada sidang tahun PPR, disahkan 10 Agustus 2002. Jadi, pada perubahan keempat ini yang diamandemenkan sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Kesimpulannya, konstitusi adalah suatu kerangka masyarakat politik atau negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Undang-Undang Dasar adalah suatu kitab atau dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokoknya atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.